Fakultas Teknik mau tanya-tanya nih ke kalian seputar overthinking dan anxiety. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, yuk kita bahas dulu apa sih overthinking dan anxiety itu. Overthinking adalah kebiasaan berpikir berlebihan secara terus-menerus, terutama tentang hal-hal kecil atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Biasanya pikiran berputar tanpa henti, menganalisis satu hal berulang-ulang sampai membuat kita sulit fokus untuk mengambil keputusan. Sedangkan anxiety, yaitu kecemasan, adalah suatu kondisi ketika seseorang merasa khawatir, gelisah, atau takut berlebihan terhadap sesuatu, baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan. Anxiety juga muncul bisa secara fisik seperti jantung berdebar, sulit bernafas, atau keringat dingin, dan secara mental merasa terancam. Keduanya ini saling berkaitan. Overthinking dapat memicu anxiety, dan anxiety dapat memperburuk overthinking. Halo, boleh kenalin gak namanya siapa, jurusannya apa, dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya kenalin aku Rajab Dipa Sembiring dari Teknik Industri angkatan 2023. Oke, kenalin nama gue Muhammad Rafi Fitullah, gue dari Teknik Elektro angkatan 23. Kenalin gue Firman dari jurusan Teknik Mesin angkatan 22. Oke bang, di sini gue pengen nanya nih, lu tuh pernah nggak sih ngalamin namanya overthinking juga anxiety? Terus juga biasanya tuh apa sih tentangnya? Oke, kalau dari gue sendiri sih tentunya pernah ya ngalamin overthinking atau anxiety itu sendiri. Terutama itu dalam hal akademik, karena kan emang kita kuliah di sini buat mencapai lulus juga ya. Iya benar. Nah itu paling anxiety gue sama overthinking gue tuh lebih ke magang sih, karena kan untuk klaim magang itu lumayan susah ya, dan alurnya tuh lumayan panjang, nggak gampang lah buat dapat magang. Nah jujur sering sih, apalagi pas gue kemarin nyari-nyari PKL, terus juga sekarang gue lagi skripsian juga, banyak lah rasa-rasa anxiety dan overthinking itu gue alamin akhir-akhir. Nah, kalau misal dibilang overthinking atau mungkin anxiety itu sebenarnya buat manusiawi itu wajar aja, dan aku sebenarnya juga pernah mengalami itu sendiri, apalagi kalau misal udah malam dan juga posisi sendiri. Dan biasanya kalau buat anxiety atau overthinking tuh aku biasanya mungkin karena udah semester lumayan tinggi mikirin paling masa depannya gimana, yang dilakuin hari ini tuh salah atau enggak, lebih ke mengevaluasi diri sendiri aja sih, mungkin kayak gitu sih. Sebelumnya abang udah lihat kan ya bang video PJBL kita? Udah lihat gue. Itu menurut abang gimana sih bang tanggapan abang terkait video tersebut? Ya menurut gue bagus sih, jadi intinya kan kalian juga ngejelasin bahwa overthinking dan anxiety itu bisa diatasin dengan kita konsultasi atau cerita ke orang terdekat, dan itu juga jadi wawasan juga loh buat gue, karena emang sejauh ini juga hal-hal yang kayak gitu yang gue terapin juga, kayak gue kalau ada overthinking, ada anxiety juga ngomong lah ke teman-teman terdekat gue gitu. Jujur bisa banget, karena gue yakin nggak cuman gue doang yang ngerasain overthinking dan anxiety di kampus, pasti banyak. Dan menurut gue konten ini sangat bagus karena bisa memberikan pencerahan pada orang-orang yang lagi overthinking atau anxiety, jadi merasa terbantu. Oke, jujur kalau semisal aku tadi udah lihat videonya atau konten kalian, aku merasa itu cocok banget buat tonton sama orang-orang yang sering overthinking atau mungkin anxiety. Karena apa? Karena menurut aku orang-orang yang sering overthinking atau anxiety itu dia lebih bagus dikasih mungkin masukan atau dorongan, baik itu dari lebih baiknya tuh dari personal orang kayak kita face to face. Tapi kalau misalnya emang dia tuh mungkin emang overthinking kali sendiri, dan sekarang kan ada teknologi, jadi udah dia bisa tinggal nonton video dan dia mungkin bisa ngerasa kayak udah deh gue cukup dulu anxiety atau overthinkingnya dari konten kalian juga, dan dia bisa lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Jadi kayak ya emang sebenarnya itu butuh buat biar dorongan aja sih dari dalam melalui teknologi gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari lu ada pesan-pesan gak sih buat orang-orang yang lagi struggling di overthinking dan juga anxiety itu? Pesan gue buat kalian yang lagi overthinking dan anxiety, jangan pernah kalian itu merasa sendiri. Pasti banyak teman-teman kalian yang bisa jadi tempat untuk cerita, bisa jadi tempat untuk ngasih solusi untuk kalian. Dan kalau misalnya emang udah parah banget, kalian bisa ke psikolog atau ke psikiater. Jangan dipendam sendiri, karena itu bakal nambah overthinking dan anxiety kalian. Oke, mungkin aku mau coba untuk jawab. Mungkin buat kamu yang lagi nonton video ini, yang lagi misalkan lagi overthinking atau mungkin anxiety, saran dari aku itu adalah
nggak apa-apa, semua manusia itu pasti punya masalah dan semua manusia itu pasti punya hal yang buat direnungin. Tapi jangan jadikan itu untuk kamu berlarut-larut sendiri, karena kenapa? Ingat, kamu itu nggak pernah namanya sendiri, karena kamu masih punya teman-teman yang pasti sayang sama kamu, baik itu dekat ataupun teman kamu yang jauh, dan kamu pasti bisa untuk ngelaluin semuanya. Meskipun itu emang berat, tapi coba dulu aja, pelan-pelan aja dulu. Nggak apa-apa kok, ntar juga semuanya hasilnya pasti bakal bagus kok ke depannya, asal kamu jangan sampai nyerah gitu. Terima kasih banyak ya Kak Raja. Intinya ini sih, ingat kalian tuh nggak sendiri. Kalian ada orang-orang terdekat, ada orang-orang yang kalian cinta. Jangan sampai struggle-nya kalian itu kalian pendem sendiri, yang akibatnya ke kalian sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa, ceritakan aja semuanya ke orang-orang yang bisa kalian percaya, dan juga tetap ini sih, rajin ibadah sih penting sih. Oke, itu dia, rajin ibadah intinya guys. Oke, mungkin sekian aja Bang wawancara kita kali ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Judul ini adalah analisis kepuasan mahasiswa UPN Veteran Jakarta terhadap keamanan, kemudahan, dan kualitas pelayanan parkir di Kampus Limo. Judul ini diangkat berdasarkan pendapat dari teman-teman mahasiswa UPN VJ terkhusus yang berada di Kampus Limo. Jika dilihat berdasarkan video, akses jalan di area parkir sangatlah tidak baik, terkhusus jika musim hujan. Banyak sekali lubang dan jalanan yang tidak rata, serta area parkir masih didominasi oleh permukaan tanah. Atas dasar hal tersebut, kami, kelompok 14 PJBL Riset Mini Fakultas Teknik, mengangkat judul tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 14 Riset Mini yang ditargetkan objek di parkiran kampus UPN Veteran Jakarta Kampus Limo, mengindikasikan bahwa rata-rata mahasiswa masih kurang puas terhadap pelayanan di kampus parkir di UPN Veteran Jakarta Kampus Limo. Kami mengindikasikan dengan 3 variabel. Yang pertama, kemudahan akses, yang kedua, keamanan area parkir, dan yang ketiga, kualitas pelayanan petugas parkir. Di mana dari ketiga variabel ini mahasiswa masih kurang puas terhadap apa yang di kehidupan nyata yang mereka alami. Yang pertama, mungkin kemudahan akses. Mereka meyakini bahwa kurangnya kemudahan akses saat pada siang hari. Kampus sering sekali motor ramai, jadi mereka susah mendapatkan parkir. Dan mungkin saja ketika hujan, jalanan jadi berlumpur dan banyak bebatuan yang kadang licin, yang membuat pengendara motor seringkali tergelincir dan jatuh dari motor. Yang kedua, keamanan area parkir, di mana sering sekali ditemukan berita bahwa sering sekali ketemu kehilangan helm, sarung tangan, dan peralatan berkendara lainnya. Yang ketiga, kualitas pelayanan petugas parkir, yang di mana petugas parkir seringkali dianggap lalai atau abai dalam menjaga parkiran di kampus UPN Jakarta Kampus Limo, yang dimana itu sangat merugikan mahasiswa dan merugikan kalangan kampus lainnya. Dan mungkin juga ini mengindikasikan bahwa rata-rata mahasiswa di kampus Limo sangat tidak puas atau mungkin kurang puas terhadap pelayanan parkir yang ada di kampus Limo. Juga mahasiswa memberatkan daripada biaya parkir yang menurut mahasiswa cukup mahal, yaitu Rp3.000. Mungkin itu juga menjadi faktor dari beberapa variabel ini yang mengindikasikan bahwa mahasiswa tersebut tidak puas terhadap pelayanan parkir di kampus UPN Veteran Jakarta Kampus Limo, yang dimana
Seharusnya parkir merupakan salah satu fasilitas yang didapatkan oleh mahasiswa yang dimana itu harus adalah gratis, dan mahasiswa sangat menyayangkan bahwa fasilitas yang ada di UPN Veteran Jakarta tidak bisa didapat secara gratis, yang dimana mereka harus membayar ekstra untuk mendapatkannya. Saran dari saya adalah yang pertama itu peningkatan jumlah petugas parkir dan peningkatan jumlah lahan dari parkiran tersebut, yang dimana bisa menggunakan bangunan bertingkat dan mungkin memperbaiki jalanan masuknya. Dan yang kedua itu pemasangan CCTV untuk berjaga-jaga ketika ada kehilangan untuk bisa dikembalikan, di review lagi CCTV-nya. Dan yang terakhir adalah pengaturan alur ulang untuk keluar masuk mahasiswa UPN Veteran Jakarta, yang dimana sering sekali alur masuk keluar ini menjadi salah satu bottleneck untuk mahasiswa keluar saat kampus selesai, dimana itu bisa membuat macet di parkiran karena jalan yang sempit. Sekian dari saya, terima kasih. Di era modern ini, kampus bukan hanya menjadi tempat untuk belajar, tetapi juga jadi ruang yang harus mampu mendukung kenyamanan dan mobilitas setiap mahasiswanya. Salah satu fasilitas penting yang memiliki peran besar adalah area parkir. Di kampus UPN Veteran Jakarta, khususnya kampus Limo, jumlah mahasiswa yang semakin meningkat membuat kebutuhan fasilitas parkir yang semakin besar. Namun faktanya, kondisi parkiran saat ini masih menjadi salah satu keluhan utama mahasiswa. Padatnya area parkir, akses masuk dan keluar yang kurang efisien, hingga sulitnya menemukan tempat parkir, seringkali menghambat mobilitas mahasiswa. Selain itu, keamanan kendaraan menjadi perhatian, karena mahasiswa ingin merasa tenang meninggalkan kendaraannya selama beraktivitas di kampus. Pelayanan petugas parkir juga memiliki dampak yang besar terhadap kenyamanan, mulai dari pengaturan kendaraan, bantuan saat parkir, hingga respon dalam menangani permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas dan manajemen parkir sangat dibutuhkan, mulai dari peningkatan akses, penambahan atau penataan ulang area parkir, hingga peningkatan profesionalisme pelayanan petugas. Dengan mewujudkan fasilitas parkir yang lebih aman, mudah diakses, dan humanis, UPNVJ Kampus Limo dapat memberikan pengalaman kampus yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas seluruh mahasiswanya. Dan semoga untuk kedepannya area parkir UPN VJ Limo lebih baik lagi.